Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, mari kita mulai belajar ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dan membaca Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan kemudahan pada kita dalam memperoleh ilmu. Baik anak-anak ibu, bisa langsung nanti absen di Google Classroom ya nak. Kemudian hari ini kita akan mempelajari bab yang baru, bab ketiga, yaitu tentang transformasi ya. Ada di buku paket kamu juga, yaitu KD-nya adalah menjelaskan transformasi geometri, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, harapan ibu ya, siswa diharapkan dapat, yang pertama, ibu berharap anak-anak ibu dapat menjelaskan definisi refleksi pada suatu benda. Kemudian yang kedua, memahami sifat-sifat pencerminan. Yang ketiga, menentukan bayangan pada ada sumbu X dan sumbu Y serta garis. Yang keempat, menggambar bayangan refleksi dari suatu benda. Nah, langsung saja kita apa sih transformasi geometri itu ya anak ibu? Nah, transformasi geometri itu merupakan salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk suatu objek geometri sebagai akibat pergeseran, pencerminan, perputaran, perubahan skala atau peregangan. Ya, jadi itu pengertian dari transformasi geometri, perubahan letak atau bentuk suatu objek atau perubahan posisi juga ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Nah, untuk saat ini atau untuk hari ini kita akan membahas tentang refleksi terlebih dahulu. Nah, apa sih refleksi itu anak ibu? Nah, refleksi itu adalah pencerminan ya. Pernah berkaca kan anak ibu? Pernah bercermin kan? Nah, refleksi adalah pengertian dari refleksi itu suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Nah, coba kamu perhatikan ya, setelah menyaksikan tayangan ini kamu dapat menentukan peta atau kurva hasil dari suatu refleksi. Nah, bisa kamu perhatikan ya slide-nya. Ya, anak ibu, di situ ada refleksi. Nah, pernah bercermin artinya pencerminan. Nah, kamu bercermin. Kemudian perhatikan ilustrasinya berikut ini. Ketika kalian bercermin, pernahkah kalian mengalami hal berikut? Kalau kalian bercermin, pernah nggak bayangan kalian terbalik? Kayaknya enggak lah ya nak. Kemudian seperti ini ya, slide selanjutnya. Bayangan kalian menjadi kecil, pernah? Atau berubah menjadi orang lain? Itu mengerikan ya. Nah, jadi artinya kalau refleksi itu dia akan sesuai dengan apa yang bentuk aslinya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas dan sketsa di bawah, kita dapat membuat sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Yang pertama sifatnya yaitu bangun pertama kongruen dengan bayangannya, yaitu bangun kedua. Selanjutnya, jarak setiap titik pada bangun pertama ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cermin bangun kedua. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah ya, kemudian
Untuk slide selanjutnya, Ibu jelaskan mengenai pencerminan terhadap sumbu X. Ya, bisa kamu perhatikan di situ ada sumbu X dan sumbu Y, di mana titik yang pertama kita buat adalah titik P. Titik P itu A, B. Maka untuk mencari titik X-nya, yaitu pencerminan terhadap sumbu X-nya, maka bayangan atau pencerminan dari titik P adalah namanya titik P absen. Titik P absen itu ya A, min B. Nah, di situ ada contohnya, Ibu jelaskan contoh. Tentukan bayangan titik P. Titik P itu 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, itu termasuk rumus yang di atas ya, Nak, yang P A, B, kemudian garis tanda panah itu MX ya. MX menunjukkan pencerminan terhadap garis X atau sumbu X. Kemudian ada P absen A, min B. Itu adalah rumusnya. Maka langsung saja sudah terjawab di situ ya. Titik P 3,2, maka bayangan atau pencerminan terhadap sumbu X-nya itu adalah P absen, maka 3, min 2, tinggal ditambahin minnya aja. Nah, kemudian terhadap sumbu Y, tadi terhadap sumbu X, maka ini pencerminan terhadap sumbu Y. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya itu ada seperti kita lihat di slide. P A, ya, kemudian P absennya jadi min A, atau P titiknya itu X, Y. Maka untuk bayangannya atau pencerminannya adalah P absen, ya, titiknya min X absen, Y absen. Nah, selanjutnya ya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Langsung saja di situ sudah ada rumusnya juga. Titik P A, B ya. Bayangan garis X sama dengan H. P absen. Titiknya untuk mencari titik selanjutnya adalah 2H dikurang A, B. Ya. Maka kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik P. Titik P itu 2,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Maka nilai H-nya di situ adalah 4, karena kan di atas sudah ada ya garis X sama dengan H. Maka H-nya itu adalah 4. Kita tinggal masukkan aja. Nah, jawabannya adalah P 2,2 garis MX sama dengan 4. Maka untuk bayangannya P absennya 6,4. Itu dari mana, Nak? 6,4 itu 6,4 itu kita masukkan ke rumusnya ya, 2H dikurang A, B ya. Nah, maka untuk 2-nya kita kalikan 4 dikurang A-nya adalah 2. Maka 2 dikali 4 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ya, maka 6, oh itu salah ya, bukan 4 tapi 2. 6,2 harusnya ya. Ada kesalahan di situ, 6,2. Salah ya, bukan 6,4 tapi 6,2. Maka P absennya adalah 6,2. Untuk selanjutnya pencerminan terhadap garis Y. Ini garis ya, Nak, bukan sumbu tapi garis. Y sama dengan X. Di situ juga sudah ada rumusnya. Ya, rumusnya itu P A, B garis Y sama dengan X. P absen. Titiknya B, A. Tinggal ditukar saja ya posisinya. Sudah ada di situ jawabannya. Lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Maka untuk ini rumusnya P A, B
garis Y sama dengan K, P absen A, 2K dikurang B ya. Maka tentukan bayangan titik P 4,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka kalau garis MY sama dengan K tadi kan, maka K-nya nilainya adalah 4 ya nak. Y sama dengan 4, maka K-nya itu bernilai 4. Untuk mencari P absennya, maka kita masukkan ke rumusnya ya. Nah, P 4,2, maka P absennya A-nya tetap 4. Nah, itu kenapa dapat 6? P absennya tuh Y, untuk nilai Y-nya ada 6. Caranya yaitu 2 dikali K. Nilai K tadi 4, maka 2 dikali 4 8. 8 dikurang nilai B adalah 2. 8 dikurang 2 6. Maka untuk P absennya adalah 4,6 ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan, Ibu jelaskan dari materi refleksi. Ibu harap bisa kalian pahami, dan jika tidak dipahami bisa langsung nanti kita diskusikan, kamu bertanya ya. Itu saja, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami pelajaran hari ini tentang refleksi. Untuk materi selanjutnya silakan anak-anak semua pelajari tentang translasi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa selesai belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.